ini mengukur suhu yang masuk. Itu berarti ada 3 ya. Kalau yang di mobil ada berapa terminalnya? Mobil Colokannya itu loh. ada 2 pin. 2 pin. Berarti itu 1 negatif. Kalau ini gambar ini kan ada 3 kan? Iya. Ini 2 atau 3? 2. Berarti itu nanti yang diukur adalah tahanan berapa ohm. Ini kan ini menunjukkan ini cara mengukurnya ohm. Omega kan? Kelihatan nggak? Begini? Kelihatan nggak? Iya. Jadi kalau 2 terminal ya, satunya positif, satunya negatif. Pakai multitesternya yang 1 merah, 1 hitam. Terus selektornya diarahkan ke ohm. Ya, terarah 1 kali. Ya. Dalam 1 kilo, kalau 1 kilo mungkin nggak kelihatan. Jadi 1 kali aja. Kan ada 1 kali, 10 kali, 100 kali. Baru 1 kilo ohm. Cara kerjanya dia hubungannya seri terhadap tahanan pada ICM. Jika tahanan IAT berubah, maka tegangan sinyal input yang ke ICM berubah juga. Itu aja. Nah, kalau tegangannya itu 5 volt. Ini 5 volt. Nah, kalau tegangan berarti kabelnya yang diukur. Posisi kontak on. Kalau off ya nggak ada. Jadi gambarnya ini berarti kabelnya ini yang diukur. Ini yang keluar. Kalau tahanan berarti barangnya. Barangnya kan ini. Nah, yang nyorok di sini itu yang tegangannya. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Jadi kalau ukur tahanan itu posisi off ya Pak? Kalau tahanan kan barangnya. Barangnya. Off on enggak, itu kan harus dicopot kabelnya. Kalau posisi off juga nggak pegang. Itu berarti nanti kontaknya manjel on terus. Ya harusnya. Kalau tahanan itu memang posisinya harus nggak ada arus, tidak ada off on. Kalau tegangan ya harus ada kunci kontak on. Karena dia yang mengaliri barang itu utamanya. Ada lagi? Lanjut? Nah, ini ada datanya nih.
penggambaran kalau suhu itu berpengaruh terhadap tahanan. Semakin besar suhunya, tahanannya semakin kecil. Nah, kebalikan, kalau suhunya kecil, berarti tahanannya besar. Nih, contohnya ini, temperaturnya 10 derajat Celcius, tahanannya ada 3.520 sampai 4.100 ohm. Yang paling tinggi suhunya 90 derajat Celcius. Nah, ini tahanannya cuma 215 sampai 245 ohm. Berbanding terbalik ya. Kalau suhunya kecil, tahanannya besar. Kalau suhunya besar, tahanannya kecil. Oke? Oke. Ini yang MAP atau manifold Absolute pressure. Kalau ini tekanan udara yang masuk ke intake. Jadi tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan campuran bahan bakar dan udara. Terus menentukan saat pengapian. Yang dimaksud saat pengapian tahu nggak? Saat pengapian itu apa sih, tahu nggak? Yang 5 derajat sebelum tema itu 5 derajat sebelum TMA itu pada saat putaran idle idle atau gasnya belum di gas. ya. Jadi saat pengapian itu sama dengan saat busi mematikan bunga api, itu saat pengapian. Itu harus tepat. Kalau nggak tepat, berarti nanti pembakaran bermasalah, tidak sempurna. Harus pas. Semakin digas, sudutnya makin tinggi, harus dipercepat. Itu kan kerjanya distributor yang masih pakai sistem platina, itu ada gubernur advancer sama vakum advancer. Kalau yang sudah injeksi tidak ada platina, jadi bukannya platina dipercepat. Tapi kalau yang sudah injeksi itu nanti ada diganti pakai distributor, ada knob-nya. Knob itu tonjolan, itu nanti dibuat dengan pemberi sinyal yang gerakan piston. Tadi kan sudah ada gambarnya tadi yang awal pagi tadi saya menerangkan ada. Jadi ini map itu tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Ada pertanyaan nggak nih? Jelas ya? Nah, sekarang T. Nah ini kalau TPS itu ada nanti tertutup penuh
terus terbuka penuh. Ya. Berarti yang diukur kabelnya, bukan yang nyolok ke TPS-nya. Ya. Ini kan mengukur tegangan berapa volt pada saat tertutup, itu berarti posisinya dia itu belum dibuka gasnya, lalu sama gasnya dibuka penuh. Ya. Ada yang pernah mengukur? Halo? Oh iya, itu tahanan. Udah belum? Tahanan doang. Tahanan, udah ya? Tahanan. Nah, kalau yang ini harus ada kabel untuk nyolok ini, Oh, berarti tambahin kabel. tambahan kabel. Karena kalau nanti gasnya dibuka penuh, itu kalau nggak terpasang ya bisa. Oh. Kalau dilepas kan nggak pengaruh kalau throttle-nya dibuka sama tertutup. Kalau tertutup oke lah. Tapi kalau dibuka, itu kan nggak ada pengaruhnya sudutnya. Makanya itu pakai 2 kabel colok, baru dipakai multitasker. Yang diukur tetap plus minusnya itu, Pak. Ya, itu tengah dengan paling pinggir. Ada berapa terminal, Pak? 3. Ya, tengah dengan pinggir. Itu digambar ini. Tengah. Atau paling pinggir sendiri dengan masanya. Nih, kalau gambar ini kan pinggir sendiri dengan masa-masa kemudian bagian dalamnya ini ada as ya. Itu nanti dicolokkan, itu nanti kena buka tutupnya throttle-nya. Iya. Ini kan ada ini. Bentuknya itu segi 4. Itu kena as di throttle gas. Ya. Jadi cara bukanya gas ditarik penuh. Itu yang 0,5 sama 4,7 ininya, Pak, batas apa tuh, Pak? Volt hasilnya. Standarnya apa gimana, Bro? Ya. Standarnya itu, Pak. Level ini. Kalau gasnya itu tertutup, voltasenya 0,5 volt. Biasa. Kalau terbuka penuh, kurang dikit, kurang 0,03. Sorry, tambah. Sorry, tambah ya. Dari 4 jadi 4, kurang 4,7. 4,7. Tapi tambahnya 4,2 volt.
Kalau katodnya dibuka penuh. Itu ngukurnya pakai Bukan, volt itu. volume Volt di setting ke 12 volt. 12 Kalau nggak volt. ada ya 50 volt. DC. DC itu yang arus searah. Iya. Kalau AC arus belak. Kalau misalkan ini kurang Pak dari segitu, berarti kenapa tuh Pak efeknya? Efeknya ya mungkin coba nanti dicek di apa, tanya standarnya dulu. Iya. Efeknya mungkin ya throttle gasnya terganggu. Nggak buka lepas gitu. Ya. Jadi sudut bukaannya tidak tepat kan berarti. Nah ini tuh bukaan. Throttle-nya kan kemarin yang bulat itu ya, Iya. yang tengahnya bulat, ada lempengan gini. Kalau yang pakai kali gas kan ditarik, buka, Iya, lepas gitu. harus dilepas tutup lagi karena ada pernya. Ya. Karena throttle itu juga mempengaruhi tekanan udara yang masuk maupun airflow-nya, jumlahnya, bukannya throttle gas itu, sudut throttle gas itu mempengaruhi tekanan udara yang masuk atau maaf dan jumlah udara yang masuk ke intake manifold atau MAF. Berarti itu nanti kalau efeknya nggak pas, itu campuran bahan bakar udaranya kurang, tidak sempurna, itu istilahnya. Oke? Oke. Lanjut. Lanjut. Pak mau nanya yang di multitester itu kan Ya. kalau yang searah tuh garis gini ya tandanya Pak? Atau yang gelombang gini? Oke. Jadi gambarnya gelombangnya itu kalau tegangan bolak-balik Gelombang. ini sebagai pembatas Ya. positif negatif positif lagi ya. Kalau sudah melalui diode ini masuk sini, keluarnya itu nanti gini. Mau gini nggak boleh. Nah ini begini lagi. Kalau digambar ya lurus. Jadi gini nanti. Itu harus bolak-balik ini Pak. Salah. Oh, searah. Positif terus, positif. Kalau ini positif, sorry. Ini positif, Negatif. negatif, positif. Kalau yang bolak-balik yang gini. Yang atas ya. Ini positif, kadang-kadang negatif. Contohnya harus PLN itu AC. Singkatannya AC itu alternating alternating. Kalau yang DC direct. Bisa Pak? Direct. Direct.
Contohnya ya, kalau DC itu baterai, mana sendiri-sendiri, positif negatifnya. Adaptor DC. Kalau adaptor itu merubahnya dari AC ke DC. contohnya ini, kayak diode ini kan gambar diode. Simbol diode kan gini Pak. Simbolnya kan gini kan? Iya. Ini positif, ini Negatif. termasuk cas baterai itu adaptor, Iya, adaptor. merubah dari AC ke DC. DC. Termasuk cas baterai, Iya. baterai aki maksudnya, aki. Wis kewut Pak, wis kewut. Kewut itu udah tua. Termasuk saya, Bapak izin nomor. aki-aki. Hati-hati. Itu laki-laki kan kekuatan DL. Ya Pak, Laki-laki kekuatannya DL-nya. laki-lakinya. Apa bedanya aki-aki sama nini-nini Pak? Ya, Aki-aki sama nini-nini. Bedanya apa Pak? bedanya. Kalau aki-aki masih bisa menghamili. Bukan Pak. Kalau aki-aki kalau jalan tuh manggut-manggut gini Pak. Iya. Oh nini-nini gini udah nggak mau deh. Masih banyak orang aja. Makanya kalau laki ditawarin masih mau terus Pak. Nah, sekarang WTS atau water berarti ini untuk mensensor temperatur air pendingin. Ya. Cara kerjanya hubungan seri juga. Nanti dihubungkan dengan ICM. Jika tahanan WTS berubah, maka tegangan sinyal input yang ke ICM juga berubah. Jadi itu diagram panas saja. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau tahanan itu semakin panas, semakin kecil apa gede? Kecil. Kalau dingin besar. Ada berapa kabel kemarin? 2 atau 3? Dua Pak. Dua. Nah, 2 ya seri berarti masuk keluar. Kamu mengukur ya itu aja. Dua. Tahu kalau tahanan kalau 2 colokan berarti ya 1 yang kabel merah, Plus minus. yang satunya kabel hitam di multitesternya. Ingat ya, setiap kita mengukur tahanan, satuannya berubah, selektornya itu berubah dari 1 ohm kali 10 ohm itu dikalibrasi. Cara kalibrasi kan jelas kan? Ya. Kabelnya dihubungkan, Dino. terus ada tombol yang bulat hitam, Kanan. nah, Kanan tengah. itu diposisikan. Jarum harus mulai dari 0. Kalau digital nggak perlu Pak. Kalau digital langsung. Kalau nolnya nggak sampai pakai yang lebih tengah gitu, pakai open. Ya kalau itu kalau masih bisa, kalau nggak bisa ya kita mulainya dari ke angka 5 ya nolnya 5 aja Pak. Kalau nggak ada alat lain, Iya. kalau ada alat lain yang lebih presisi bisa dinolkan ganti yang itu. Itu bisa karena baterai lemah
sudah nggak bisa di setting thermal lagi. Bisa. Oke, Iya. Kalau udah nggak kepake. ada tanya nggak? Ini ICR ini kok sih? BCS Pak. Ini BTS Pak. BTS, sorry. BTS. Nggak ada pertanyaan Pak BTS. Wes apal Pak. BTS itu pokoknya yang ujungnya tembaga biasanya. Dan ada ulirnya, karena itu tembaga itu akan masuk ke air dingin. Termasuk O2 itu juga harus Ulir. Bolnya. Nah ini knob sensor. Ini akan fungsinya ada kan? Nah ini dipakai untuk knob itu dipakai atau berfungsi untuk merubah saat pengapian. Tapi ini masih agak jarang yang pakai. Di kelas sama Panca ada nggak? Belum ada kan? Nah, karena terjadi kenok itu karena saat pengapiannya nggak pas, loh, maksudnya. Maka terjadi knocking. Kalau yang masih model pakai distributor, bisa distributornya di setel kiri kanan atau geser kanan atau kiri supaya pas. Ini setiap kendaraan ada Pak knocking Belum sensor. semuanya ada, karena di yang itu Avanza sama ini nggak ada. Padahal terbaru Pak. Ya, Berarti knocking yang lama berarti ya? iya, iya. Maksudnya Tidak semua ada ya. sensor tambahan kan itu. Hmm. Soalnya itu kalau ada seandainya ada itu kuncinya itu khusus untuk merubah bisa gesernya itu. Itu biasanya itu disegel kayak meteran listrik, segel. Ini yang dimaksud knocking itu getaran gitu ya, atau Ya karena akibat knocking maka terjadi getaran Pak. Getaran yang berlebihan. Jadi kena ya cara lebar. knock. Karena saat pengapiannya itu nggak pas, Ya. itu makanya terjadi ledakan yang nggak sempurna. Ada detonasi ya. Ya ada detonasinya. Detonasi itu apa? Detonasi ya getaran itu. Bolak-balik. Tumbukan. Nah kalau di tanda itu nanti kalau dibesit gedek Pak. Tadi kayak gini. Nah, itu kakek-kakek itu. Oh, nenek-nenek gini, ngelakuin gini Pak. Getarannya besar gitu. Goyang. Ya, goyang. Oh, terjadinya knocking. Makanya baut itu yang masuk maju mundurnya ini yang di kayak di ini yang baut ini kanan kiri maju naik maju mundurnya ini. Oh, yang di setel. Oke, tahan ya. Cukup ya. Apa? Lapangan Pak. Eh, ini Ego sensor. Wih, sensor ada egonya juga ya Pak? Ada Pak. Ya, manusia juga Pak, ada kok. Iya, makanya Pak sensor egois itu Pak. Ini dipasang di saluran buang ya.
untuk mendeteksi kandungan oksigen Nanti. pada gas. Ini dalamnya kayak ini. Pak, ini belum dikirim ya ke siswa ya, Pak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Ini. Itu Pak. Kapan lagi Pak? Ya oke nanti. Nah, dari sini ditunjukkan dengan voltasenya. Yang paling good voltasenya antara 55 sampai dari 0,4 sampai 55, 0,55. Kalau kurang dari situ, yang mana ini no good. Kalau di sini no good juga, di atas juga no good. Jadi yang antara ini dan ini, berarti ini masuk goodnya. Antara 0,4 sampai 0,5. Wes, bisa tanya. Oh, masih ada, Pak. Close loop. Jadi Ego ini ada hubungannya dengan manifold itu kan? House Pak. Oke, oke. Ya. Kalau dengan manifold intek nggak ada. Karena ini akibat dari hasil pembakaran. Jadi dipasangnya setelah di gas buangnya. Iya, di manifold buang. Balik kalau manifold itu mau intek. Kalau gas buang harus. Manifold gas buang juga bisa sih. Karena di sini dikatakan bahwa exhaust gas oksigen biasanya dipasang di manifold buang. Iya. Manifold gas buang Iya. bisa. Cuma ada dua kok Pak. Manifold intake sama manifold exhaust. Exhaust. Oh. Ya. Kalau itu dua aja. Cuma kadang-kadang supaya suaranya bagus, knalpotnya dipecah jadi dua yang keluar. Itu mobil-mobil yang mewah biasanya gitu. Biar suaranya ngebas, Pak. Ya. Jadi dari 4 saluran satu satu, nah nanti masuk kayak apa ya? Muffler keluarnya 2 kanan kiri. Nah lihat belum? Mobil-mobil kayak apa ya? Ferrari, Pak. BMW. BMW kayak Soalnya pernah berdampingan sama Ferrari, bunyinya bagus, Pak. Wuh, wuh, wuh. ini cara kerjanya gini. Ya. Ini oksigen itu berarti ini gas buaya ini. Oksigen sensor. Nih. Karena ini klep buang, ini klep masuk, yang ada injektornya klep masuk. Ini gas buang. Nah ini tempatnya di sini, di baut. Nah nanti dari hasil ini dilaporkan ke
CM. Ini kan CM. Nah, terus nanti tindakannya ya ke sini ke injektor. Jadi berapa volume yang diinjektor harus disemprotkan, berarti dari hasil analisa ICM-nya. Nah, ICM ini berdasarkan laporan dari oksigen sensor melalui sinyal. Ini artinya apa ini? Decrease sama increase. Increase naik, decrease turun. Decrease kembali ke Ya. decrease bukan desakan ke depan. Kalau Increase ini- kebalikannya. Jadi decrease and Increase. increase. Nah, ini berdasarkan apa? Ini maju mundurnya. Yang bisa menyimpulkan decrease, increase-nya itu ya ini. ICM. ICM singkatan apa Pak? Masih tanya. Engine? Itu ada yang bisa. Mungkin kemarin pas Bapak jelasin itu saya tidur Pak. Sama aja itu. Sering loh, saya itu dibahas. Oke? Nah, ya. Ini sekarang TKP, bukan TKP ya, CKP dan CMP. Nah, ini dua-duanya itu hubungannya dengan kerja dari posisi Poros. silidernya. Kalau CKP itu mengatur putaran mesin. Kalau CMP. CMP menentukan saat pengabdian. Jadi dua-duanya sama, berfungsi untuk menentukan saat pengabdian. Jadi menentukan juga saat penyemprotan bahan bakar melalui injektor. Jadi nanti kalau ditanya asesor bisa menjawab kan, TKP dan CMP itu untuk menentukan saat pengabdian. Saat pengabdian itu apa? Ya saat busi membangkitkan. Nah, kaitannya dengan itu untuk menentukan saat penyemprotan bahan bakar dari injektor. Kan harus tepat dua-duanya. Udah ketemu belum kemarin CKP? Di bawah pokoknya Pak. Nanti ada tulisannya. Apa? Play itu roda gila. Roda gila. Kenapa gila? Dia berputar terus saat mesin hidup.
kayak orang gila itu nggak pernah berhenti, Aktif terus. jalan terus. Kecuali bubuk, Pak. Bagian. Mesin bubuk kan mati juga. Ya, jadi ini untuk menentukan engine speed atau putaran mesin. Ya, adanya di sini. Kamsat. Kalau flywheel itu berarti jadi satu dengan poros engkol. Karena itu yang memindahkan tenaga. Yang memindahkan itu sebagai penyeimbang atau untuk menyimpan tenaga supaya terjadi gerakan berikutnya. Atau sebagai pembalan juga. Terus di flywheel itu dipasang motor starter, gear pinionnya di situ. Jadi letaknya di belakang silinder 4 kalau yang inline. Jadi di flywheel juga dipasang clutch atau kopling. CKP dengan CMP, C-nya itu ternyata beda arti ya Pak ya? Beda. Yang satu kamsat, satu crankshaft. Ya, cam sama crank. Keren ya? Crank itu yang poros engkol, cam itu yang knob-nya, knob asnya. Letaknya jauh Pak. Iya, iya, iya. Kalau crank, CKP itu di bawah. Iya. Kalau cam biasanya di atas. Karena dia penggerak klep. Cam shaft itu penggerak klep. Dan kalau crankshaft tidak ada knob-nya, tidak ada tonjolan. Karena dia dipasang stang shaker. Ada ketukannya gitu. Ya. Terus dipasang shakernya atau pistonnya. Kalau cam itu ada tonjolannya. Nah, jumlah tonjolan itu menentukan jumlah klep. Iya, iya, iya. Dan kalau camshaft itu satu mobil ada yang dua. Berarti itu klepnya lebih dari dua satu silindernya. Jadi biasanya nanti untuk klep luar sendiri, Iya. klep masuk sendiri. Kalau klepnya satu silinder lebih dari dua, berarti camshaftnya lebih dua. Contohnya kalau motor Suzuki Satria itu klepnya 4, camnya 2. Astrid. Motor. Iya, iya. Saya itu Pak motor. Itu kecil tapi sesinya 150. Tuh, full. Anak muda seneng. Ini Pak. Ownernya. Kasih tahu. Baik tahu. Kasih paham. Karena dia klepnya 4, masuk 2, buang 2. Cuma satu silinder. Kalau yang di mobil dengan Suverusa saya dulu aku masih pernah punya mobil pertama kali dari Suverusa. Itu klepnya 4, satu silindernya. Jadi kalau 4 silinder berarti 16.
So camshaftnya juga 2. Jadi penggerak klep masuk sendiri, penggerak klep buang sendiri. Biasanya kalau klepnya lebih dari 4 itu dia responsif Pak. Untuk perbedaan dari apa ya, untuk kecepatan cepat itu, nah istilahnya performanya lebih cepat gitu. Peningkatan tenaganya cepat. Tapi Pak, kalau satu noken itu kan dia berarti satu noken ngatur in out ya. Kalau 2 noken, satu nokennya itu masing-masing in out atau satu noken in, satu noken out. Ini, nah gini, ngatur rantainya gitu gini. Nah, ini untuk in, ini untuk out. Gak mungkin ada 2 rantai, kalau itu 1, tapi dihubungkan seri itu. Sering disebut rantai ketan itu. Ya, itu rantai kan kalau di motor itu. Iya. Coba. Kalau di mobil rantai timing, Timing bell. timing belt. Ya. Nah itu kan perkembangan. Jadi supaya ringan itu diganti tali atau bed. Nah, cuma kalau bed itu nanti ada berapa kilo itu harus diganti. 10.000 kan. Kalau nggak diganti putus ya masalah. Ya, ada estimate waktu ya kan. Ya. Kalau rantai itu, kalau motor sering sih ganti, kalau mobil itu kayaknya jarang. Potong rantai. Tapi rantai kalau rajin ngasih pelumas juga ada. Kalau itu di dalam Pak, nggak kelihatan. Oh iya. Ini biasanya Pak. Ya. Kalau bed itu nanti bolinya beda Pak. Jadi bednya itu ada gini. Nah dari di dua sini. Oh iya, ada karet. Jadi masuk nanti di Iya, iya. bolinya itu supaya Jalannya bisa. begitu. Ciri tuh ya. Jangan nempel Di celana. luar gini. Udah keluar. Keluar dikit jadi gitu. Jadi tidak kayak puli itu penggerak. Rantai roda ya. Nah, ada di geriginya supaya tidak selip. Di motor metik itu juga pakai belt. Iya. Tapi mungkin nggak ada giginya kali. Nggak ada. Jadi Kan, suka kalau hujan suka berasa kayak slip. karena itu pulinya Mengembang besar, kempis. artinya geser-geser ini Pak. Kalau nanti ada di geriginya nggak perlu berfungsi juga. Kayak bentuknya kan begini. Iya iya iya. Itu bentuknya itu berdasarkan bentuk pulinya. Iya. Nah pulinya itu nanti yang Yang ngatur. jadi besar, Kecil. kecil. Kalau putaran apa? Rendah kan dia kecil, yang besar di depan Belakang. kecil, muter yang gede. Iya. Nanti semakin cepat hampir sama. Putaran mesin 1 kali, belakang 1 kali. Kalau di mobil sistem transmisi Pak, nanti ada istilah overdrive. Jadi putaran mesin dengan outputnya lebih besar yang keluar. Itu karena pasangan sikap-sikap giginya. Nah ini ada yang model pakai optik
di distributor. Ya tadi tonjolannya 4. Kalau prinsip kerjanya terdapat di lab sebagai pemancar dan foto juga sebagai penerima. Di antara keduanya terdapat disk yang berputar mengikuti putaran mesin. Tadi yang ada tonjolan 4, pada disk terdapat 4 celah. Nah, tadi kan 4 celah kan? Sebagai sensor CKP dan 1 celah sebagai sensor CMP. Ini gambarnya ini. Ini lightnya di sini, disknya yang ini. Jadi lightnya berhenti, yang motor ini tengahnya ini asalnya. Itu yang masih di adanya ini di stand yang heavy berhenti. Oh, yang heavy ya Pak? Yang masih stand loh. Iya. Dan dia masih kayak ada distributornya. Ini hampir sama tadi BTS ya. Begini. Ya. Engine coolant temperatur ini untuk sama ini. Temperatur kerja mesin. Tadi kalau BTS temperatur air ini. Oke, terima kasih. Nah, Masalah. sekarang kalau mau Alhamdulillah.